Apakah Anda merasa tubuh cepat lemas, sulit membawa barang, atau otot makin mengecil meski tidak sedang sakit? Apakah Anda tahu bahwa mulai usia 50 tahun, tubuh kita perlahan kehilangan massa otot, bahkan bisa sampai 30% dalam satu dekade jika dibiarkan? Fakta ini mengejutkan, tapi benar adanya. Kondisi ini disebut sarcopenia, dan bisa terjadi diam-diam tanpa gejala awal yang jelas. Tapi tenang, ada cara alami untuk melawan proses ini. Melalui makanan. Di video ini, kita akan membongkar 7 makanan ajaib yang bisa mencegah penyusutan otot dan menjaga kekuatan tubuh tetap stabil di usia senja. Tonton sampai akhir, karena informasi di bagian terakhir akan membuat Anda semakin sadar pentingnya kombinasi makanan dan gaya hidup untuk mencegah tubuh cepat rapuh. Klik tombol like sekarang juga jika Anda peduli dengan kesehatan orang tua Anda, atau bahkan diri Anda sendiri di masa depan. Jangan lupa subscribe dan tulis di komentar, dari kota mana Anda menonton video ini. 1. Telur, sumber kekuatan dari dapur sederhana. Telur mungkin tampak sederhana, tapi di balik kulit putih atau coklatnya, tersembunyi kekuatan luar biasa yang sangat dibutuhkan tubuh kita, terutama setelah memasuki usia 50 tahun. Dalam satu butir telur, terdapat sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Yang membuat telur istimewa bukan hanya jumlah proteinnya, tapi jenis asam amino yang terkandung di dalamnya, terutama leusin. Leusin adalah salah satu asam amino esensial yang paling penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Setelah usia 50 tahun, kemampuan tubuh kita untuk membentuk protein otot mulai menurun. Bahkan jika kita mengonsumsi makanan berprotein, tubuh tidak menyerapnya seefisien dulu. Disinilah leusin berperan penting, karena ia mampu merangsang sintesis protein otot secara langsung, terutama setelah aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Tak hanya itu, telur juga mengandung kolin, nutrisi yang membantu menjaga fungsi otak dan saraf otot. Ini penting karena otot tidak bekerja sendirian, mereka tergantung pada sinyal yang dikirim dari sistem saraf. Dengan cukup kolin, refleks dan koordinasi otot tetap tajam dan responsif. Telur juga mudah diolah, direbus, dikukus, dibuat orak-arik tanpa minyak, atau dicampur dengan sayuran menjadi omelet sehat. 1 butir setiap pagi bisa memberikan energi yang cukup hingga siang. Bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi, konsumsi bisa dibatasi 3-5 butir per minggu, atau hanya mengonsumsi putih telurnya saja. Selain padat gizi, telur juga sangat terjangkau, menjadikannya salah satu makanan anti-sarcopenia yang bisa dikonsumsi siapa saja. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan telur. Makanan ini mungkin kecil, tapi dampaknya besar untuk menjaga tubuh tetap kuat dan aktif. 2. Susu dan produk turunannya, pelindung tulang dan penjaga otot yang sering dilupakan. Banyak orang mengira susu hanya penting bagi anak-anak. Padahal, setelah usia 50 tahun, justru tubuh mulai sangat bergantung pada asupan kalsium dan protein dari produk susu untuk memperlambat keropos tulang dan penyusutan otot. Dan kabar baiknya, manfaat luar biasa ini tidak hanya datang dari susu cair, tapi juga dari yogurt dan keju rendah lemak. Kita mulai dari kalsium. Kalsium bukan hanya penting untuk kekuatan tulang, tapi juga penting untuk kontraksi otot. Tanpa kalsium yang cukup, sinyal saraf ke otot akan terganggu. Hasilnya, tubuh jadi mudah lemas, kejang, atau mengalami tremor halus yang sering dianggap biasa. Kondisi seperti ini rentan dialami oleh lansia yang mulai jarang minum susu. Selain kalsium, produk susu juga mengandung protein whey, jenis protein yang cepat diserap tubuh. Inilah salah satu keunggulan susu dibanding sumber protein lain. Protein whey membantu membentuk otot tanpa menambah beban pencernaan, cocok untuk lansia yang sistem cernanya mulai melemah. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi protein whey secara teratur dapat meningkatkan massa otot dan kekuatan tubuh, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan. Tak hanya itu, susu dan yogurt juga mengandung vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Di usia lanjut, penyerapan vitamin D dari sinar matahari menurun drastis, apalagi jika lansia jarang keluar rumah. Jadi, mengonsumsi susu atau yogurt setiap hari bisa membantu menyeimbangkan kebutuhan ini. Bagi yang memiliki intoleransi laktosa, tak perlu khawatir. Banyak produk susu bebas laktosa di pasaran yang tetap mengandung protein dan kalsium. Alternatif lain adalah yogurt rendah lemak yang lebih mudah dicerna, atau keju rendah sodium. Cara menyajikannya pun fleksibel. Susu bisa diminum hangat di pagi atau malam hari.
Yogurt bisa dinikmati sebagai sarapan atau camilan sore, ditambah potongan buah. Keju bisa digunakan sebagai taburan pada sup atau sayuran rebus. Yang perlu dihindari adalah produk olahan susu tinggi gula seperti susu kental manis atau yogurt dengan tambahan sirup buah. Karena kandungan gulanya tinggi, efek baik untuk otot dan tulang bisa tertutupi oleh risiko diabetes. Dalam banyak kasus, lansia yang mulai rajin minum susu kembali menunjukkan peningkatan tenaga, tidur yang lebih nyenyak, dan penurunan risiko jatuh karena kaki yang lebih kuat menopang tubuh. Intinya, jangan tunggu rapuh dulu untuk kembali ke susu. Karena susu dan produk turunannya bukan sekadar pelengkap makan malam, tapi benteng utama untuk tubuh yang tetap kuat di usia 50 tahun ke atas. 3. Ikan berlemak, sahabat otot, pelindung jantung, dan penenang tubuh di usia senja. Bagi banyak orang, ikan mungkin hanyalah lauk biasa. Tapi setelah usia 50 tahun, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna bukan lagi sekadar menu. Mereka berubah menjadi penjaga kekuatan tubuh dan ketenangan pikiran. Apa yang membuat ikan berlemak begitu istimewa? Jawabannya adalah omega 3, sejenis lemak baik yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Omega 3 dikenal luas sebagai pelindung jantung dan otak, tapi lebih dari itu, ia punya peran kunci dalam membantu menjaga dan memperbaiki massa otot lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan mengalami inflamasi ringan secara kronis. Ini adalah peradangan tingkat rendah yang tidak terasa, tapi perlahan menggerogoti fungsi tubuh. Nah, omega 3 berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Dengan rutin mengonsumsi omega 3, proses peradangan ini dapat ditekan, sehingga sintesis protein otot bisa berlangsung lebih optimal. Bukan hanya itu, omega 3 juga meningkatkan sensitivitas otot terhadap insulin dan asam amino. Artinya, saat lansia makan makanan berprotein, tubuh jadi lebih responsif dalam memanfaatkannya untuk membangun otot, bukan hanya membuangnya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi ikan berlemak 2 hingga 3 kali seminggu mengalami peningkatan kekuatan cengkeraman tangan, kemampuan berjalan, dan fleksibilitas tubuh yang lebih baik dibanding yang jarang makan ikan. Selain omega 3, ikan berlemak juga mengandung protein hewani berkualitas tinggi. 100 gram salmon, misalnya, menyumbang sekitar 20 gram protein lengkap yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan jaringan tubuh dan otot. Dan kabar baiknya, daging ikan lebih lembut dibanding daging sapi atau ayam, sehingga lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi ikan berlemak? Hindari menggorengnya, terutama dengan minyak banyak. Karena suhu tinggi bisa merusak struktur omega 3 yang sensitif. Lebih baik, panggang ikan dengan oven, kukus dengan sedikit rempah, atau buat pepes ikan yang gurih namun tetap sehat. Jika sulit mendapatkan ikan segar, sarden kalengan bisa menjadi alternatif yang cukup baik, asal pilih yang tidak memakai saus tomat manis berlebihan. Perhatikan juga kandungan natrium agar tidak berlebihan, terutama bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi. Bagi yang kesulitan makan ikan, suplemen omega 3 bisa menjadi opsi tambahan. Tapi tetap, makanan utuh jauh lebih lengkap manfaatnya dibanding suplemen sintetis. Intinya, ikan berlemak bukan hanya memberi tenaga, tapi juga melindungi otot, jantung, otak, dan bahkan suasana hati. Karena itu, jadikan ikan bukan sebagai sajian istimewa sesekali, tapi sebagai rutinitas yang menyehatkan dalam pola makan harian Anda. Ingat, kekuatan tubuh di usia senja bukan datang dari nasi atau daging saja, tapi dari laut yang menyimpan energi alam dalam wujud seekor ikan. Chapter 4. Daging tanpa lemak, sumber tenaga murni yang membangun otot tanpa beban. Banyak orang takut mengonsumsi daging saat sudah memasuki usia 50 tahun, apalagi jika memiliki riwayat kolesterol tinggi atau tekanan darah. Padahal, daging tanpa lemak adalah salah satu sumber protein terbaik yang bisa membantu mempertahankan bahkan menambah massa otot pada lansia, selama dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Setelah usia 50, tubuh mulai kehilangan jaringan otot secara bertahap, proses yang dikenal sebagai sarcopenia. Dalam kondisi ini, asupan protein berkualitas menjadi sangat penting. Dan di antara semua sumber protein hewani, daging tanpa lemak, seperti ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, atau kalkun, menyediakan kandungan asam amino esensial paling lengkap. Apa yang membuat daging tanpa lemak unggul? Yang pertama adalah protein hewani murni. Dalam 100 gram ayam tanpa kulit, terdapat sekitar 25-30 gram protein berkualitas tinggi.
Itu sudah mencukupi hampir setengah dari kebutuhan protein harian lansia yang aktif. Selain protein, daging juga mengandung zat besi Heme, bentuk zat besi yang paling mudah diserap oleh tubuh. Zat besi ini sangat dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin, komponen utama darah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot. Kurangnya zat besi pada lansia bisa menyebabkan kelelahan kronis, lemas, dan penurunan kemampuan fisik. Daging juga kaya akan vitamin B12, nutrisi yang penting untuk sistem saraf dan metabolisme energi. Banyak lansia mengalami defisiensi B12 tanpa sadar, yang membuat tubuh mudah lelah dan otot terasa lemas tanpa sebab jelas. Namun, penting untuk memilih bagian daging yang rendah lemak jenuh. Misalnya, pada daging sapi pilih bagian sirloin atau tenderloin. Pada ayam, gunakan bagian dada tanpa kulit. Dan hindari daging olahan seperti sosis, nugget, atau daging kalengan, karena mengandung natrium tinggi dan bahan pengawet yang bisa memperburuk kesehatan jantung. Bagaimana cara memasaknya? Gunakan metode rendah minyak, seperti kukus, panggang, tumis tanpa minyak berlebih, atau rebus. Hindari menggoreng daging, terutama dengan minyak banyak atau mentega. Tambahkan sayur dalam penyajian, agar seimbang antara protein dan serat. Misalnya, sup ayam dengan wortel dan brokoli, atau steak daging sapi panggang dengan bayam rebus. Berapa kali seminggu? Idealnya, konsumsi daging tanpa lemak 2-3 kali dalam seminggu dalam porsi sekitar 80-100 gram per sajian. Terlalu sering juga tidak disarankan, karena tubuh juga perlu variasi sumber protein seperti ikan, telur, atau kacang-kacangan. Bagi lansia yang mengalami penurunan berat badan drastis tanpa sebab jelas, atau kehilangan kekuatan dalam waktu singkat, memasukkan daging tanpa lemak ke menu harian bisa membantu pemulihan fungsi otot secara signifikan. Jadi, jangan takut makan daging. Yang penting adalah memilih bagian yang tepat, cara masak yang benar, dan porsi yang cukup. Karena dalam sepotong daging tanpa lemak, tersimpan kekuatan untuk menjaga tubuh tetap aktif, mandiri, dan tidak mudah lelah meskipun usia terus bertambah. 5 kacang dan biji, camilan kecil, manfaat besar untuk kekuatan tubuh. Siapa sangka bahwa makanan ringan seperti kacang dan biji-bijian bisa menjadi senjata ampuh untuk mempertahankan masa otot di usia 50 tahun ke atas? Padahal selama ini, banyak orang hanya menganggapnya sebagai camilan atau topping tambahan. Padahal kenyataannya, makanan kecil ini punya kandungan luar biasa untuk menjaga kekuatan tubuh, daya tahan, dan bahkan jantung. Kita bicara tentang almond, kenari, kacang tanah, biji bunga matahari, chia seed, hingga biji labu. Mereka semua punya satu kesamaan, kaya protein nabati, lemak sehat, dan serat. Kombinasi inilah yang membuat kacang dan biji sangat bermanfaat bagi lansia. Pertama, mari bahas proteinnya. Meski tidak setinggi daging, protein nabati dalam kacang-kacangan cukup lengkap. Sebagian besar mengandung asam amino esensial yang tetap dibutuhkan tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot. Dalam satu genggam almond, sekitar 28 gram, terdapat sekitar 6 gram protein. Yang kedua adalah lemak tak jenuh tunggal dan omega 6. Ini adalah jenis lemak sehat yang tidak hanya menyehatkan jantung, tetapi juga mendukung fungsi hormon dan metabolisme otot. Jangan salah, lemak bukanlah musuh. Bagi lansia, lemak sehat justru membantu menyerap vitamin dan memberikan energi yang tahan lama. Selain itu, kacang dan biji juga kaya akan magnesium dan zinc. Magnesium penting untuk fungsi otot dan saraf, sedangkan zinc berperan dalam regenerasi sel dan sistem kekebalan. Kekurangan magnesium pada lansia bisa menyebabkan kram otot, kelemahan, bahkan insomnia ringan. Kelebihan lainnya, makanan ini sangat praktis. Tidak perlu dimasak. Cukup segenggam sebagai camilan pagi atau sore, atau ditaburkan ke dalam semangkuk oatmeal, yogurt, atau salad. Chia seed, misalnya, bisa direndam di air semalaman lalu dikonsumsi keesokan harinya sebagai puding. Biji bunga matahari bisa dijadikan campuran pada smoothies. Dan kenari bisa dicincang kasar lalu ditaburkan ke atas sayur rebus agar lebih gurih dan bernutrisi. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, kalori. Meskipun menyehatkan, kacang dan biji tetap padat kalori. Konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Aturan umumnya, 1 genggam per hari sudah cukup. Pilih versi tanpa garam, tanpa gula tambahan, dan hindari yang digoreng dalam minyak. Apa hasilnya jika dikonsumsi rutin?
Lansia yang menambahkan kacang dan biji ke dalam menu harian mereka cenderung memiliki energi lebih stabil, otot yang lebih kuat, dan risiko lebih rendah terkena peradangan kronis. Jadi, jika selama ini Anda atau orang tua Anda hanya menganggap kacang sebagai camilan iseng, sekarang saatnya berubah. Karena dalam camilan kecil itu, ada kekuatan besar yang bisa menjaga tubuh tetap tangguh dan aktif hingga usia lanjut. 6. Kacang polong dan lentil, sumber protein nabati lengkap yang ramah bagi tubuh lansia. Dalam dunia makanan sehat, kacang polong dan lentil seringkali terlupakan, apalagi di kalangan lansia. Padahal dua bahan ini adalah sumber protein nabati yang sangat lengkap, murah, mudah diolah, dan memiliki manfaat besar untuk mencegah penyusutan otot di usia 50 tahun ke atas. Bagi lansia yang tidak terlalu suka daging, atau sedang mengurangi konsumsi hewani karena masalah kolesterol atau pencernaan, lentil dan kacang polong bisa menjadi penyelamat. Keduanya mengandung protein tinggi, serat, zat besi, magnesium, dan folat, yang semuanya berperan dalam menjaga kekuatan otot, energi harian, dan metabolisme tubuh. Dalam satu cangkir kacang lentil yang dimasak, terdapat sekitar 18 gram protein. Ini jumlah yang sangat besar untuk makanan non-hewani, bahkan hampir setara dengan dada ayam. Protein inilah yang akan membantu memperbaiki dan menjaga jaringan otot yang secara alami mulai melemah seiring usia. Tidak hanya itu, lentil dan kacang polong juga kaya akan asam amino penting seperti lisin, yang sering kurang dalam pola makan orang lanjut usia. Lisin sangat dibutuhkan untuk pembentukan kolagen dan penyerapan kalsium, serta membantu pertumbuhan jaringan otot dan tulang. Bagaimana dengan zat besi? Kedua makanan ini termasuk sumber zat besi nabati yang cukup tinggi yang membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Sel darah merah yang sehat akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot. Jika oksigenasi otot terganggu, maka lansia akan lebih cepat merasa lelah bahkan untuk aktivitas ringan seperti berjalan atau menaiki tangga. Selain itu, serat yang tinggi dalam lentil dan kacang polong membantu menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan membuat kenyang lebih lama, sangat ideal untuk lansia yang ingin menjaga berat badan tetap stabil. Lalu, bagaimana cara mengonsumsinya? Mudah. Kacang polong bisa dimasukkan ke dalam sup, nasi goreng sehat, atau sayur tumis. Lentil bisa direbus lalu diolah menjadi bubur gurih, sup lentil ala Timur Tengah, atau bahkan dikombinasikan dengan nasi dan sayur sebagai pengganti daging. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan cocok untuk lansia yang memiliki gigi sensitif atau masalah menelan. Dan yang paling penting, lentil dan kacang polong tidak mahal. Mudah ditemukan di pasar atau supermarket, dan bisa disimpan dalam waktu lama dalam bentuk kering. Ini menjadikannya pilihan cerdas dan hemat untuk menu harian yang menyehatkan. Jika dikonsumsi secara teratur, keduanya bisa membantu memperlambat kehilangan massa otot, meningkatkan stamina, dan menjaga kekuatan fisik sehari-hari. Jadi, jangan remehkan makanan sederhana ini. Karena dari semangkuk lentil atau kacang polong, Anda sedang membangun pertahanan alami tubuh terhadap penuaan otot. 7. Sayuran hijau gelap, kekuatan tersembunyi dari dedaunan untuk otot dan tulang lansia. Sayuran hijau seringkali dianggap sebagai pelengkap dalam piring makan. Namun, di usia 50 tahun ke atas, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kale, brokoli, dan sawi hijau bukan lagi hanya pelengkap, mereka berubah menjadi pelindung utama otot dan tulang lansia. Mengapa? Karena daun-daunan ini mengandung kombinasi nutrisi penting, kalsium, magnesium, vitamin K, vitamin C, dan antioksidan kuat, semuanya bekerja bersama untuk menjaga kekuatan otot, memperbaiki jaringan, dan menjaga tulang tetap padat dan tidak rapuh. Banyak orang mengira bahwa kalsium hanya berasal dari susu. Padahal, bayam dan sawi hijau juga merupakan sumber kalsium nabati yang luar biasa. Kalsium sangat penting untuk menjaga kontraksi otot dan kekuatan tulang. Tanpa cukup kalsium, otot bisa menjadi lemah dan risiko patah tulang meningkat karena tulang mulai kehilangan kepadatannya. Yang tak kalah penting adalah vitamin K. Vitamin ini berperan dalam mengaktifkan protein-protein yang membantu mineralisasi tulang. Lansia yang kekurangan vitamin K lebih rentan mengalami patah tulang, bahkan dari jatuh ringan. Sayuran seperti kale dan brokoli sangat tinggi kandungan vitamin K-nya. Cukup satu porsi per hari dapat memenuhi hampir seluruh kebutuhan harian. Selain itu, magnesium dalam sayuran hijau mendukung lebih dari 300 fungsi enzim dalam tubuh, termasuk kontraksi dan relaksasi otot. Magnesium juga membantu mengatur tekanan darah dan kadar gula darah,
dua hal yang sering menjadi masalah di usia lanjut. Jangan lupakan juga vitamin C, yang berperan dalam pembentukan kolagen, komponen penting dari jaringan otot, ligamen, dan tendon. Sayuran seperti brokoli bukan hanya tinggi serat dan rendah kalori, tapi juga sangat kaya vitamin C. Tak hanya memperkuat otot dan tulang, sayuran hijau gelap juga tinggi antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan stres oksidatif. Ini penting untuk menjaga sel-sel tubuh tetap sehat dan menghambat proses penuaan pada tingkat seluler. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Usahakan untuk mengonsumsi sayuran hijau setidaknya 2 kali sehari, baik sebagai tumisan, sayur bening, salad, atau campuran dalam sup. Untuk lansia yang tidak menyukai rasa pahit dari beberapa sayuran hijau, tambahkan bawang putih, perasan jeruk nipis, atau sedikit kaldu rendah garam untuk meningkatkan cita rasa tanpa mengurangi manfaat. Hindari memasak terlalu lama, karena akan menghilangkan sebagian nutrisi penting, terutama vitamin C dan folat. Kukus atau tumis sebentar saja sudah cukup. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, sayuran hijau sangat rendah kalori. Artinya, lansia bisa mengonsumsi dalam jumlah banyak tanpa khawatir menaikkan berat badan. Ini sangat ideal untuk mereka yang butuh asupan nutrisi pada tanpa beban lemak atau kalori berlebih. Kesimpulannya, jika ingin memperkuat tubuh dari akar sampai ke ujung jari, mulailah dari daun. Karena di balik warna hijaunya, tersimpan kekuatan yang bisa menjaga Anda tetap aktif, seimbang, dan mandiri hingga usia senja. 7 makanan yang baru saja Anda pelajari bukanlah makanan mewah. Semuanya bisa ditemukan di pasar tradisional, warung, atau swalayan terdekat. Telur, susu, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, lentil, dan sayuran hijau, mereka sederhana tapi luar biasa. Dan yang paling penting, semua itu bukan hanya tentang memperpanjang usia, tapi memperpanjang kualitas hidup. Karena kehilangan massa otot bukan sekadar soal kekuatan fisik. Itu soal kemandirian, soal harga diri, dan soal kemampuan untuk tetap melakukan hal-hal kecil yang bermakna, seperti menyapu rumah, berjalan ke masjid, bermain dengan cucu, atau sekadar bangun dari tempat tidur tanpa bantuan. Ingat, sarcopenia atau penyusutan otot bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dia datang diam-diam, perlahan, tanpa tanda besar, sampai suatu hari tubuh tak lagi sekuat dulu. Dan saat itu terjadi, penyesalan takkan banyak membantu. Tapi hari ini, Anda punya kesempatan untuk mencegahnya. Mulai dari menu harian, dari isi piring Anda. Karena kesehatan itu bukan hadiah, ia adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Jadi mulai sekarang, bantu tubuh Anda melawan penuaan dengan cara yang cerdas. Pilih makanan yang mendukung otot, tulang, dan sistem tubuh Anda. Dan jangan lupa imbangi dengan gerak aktif, senam ringan, jalan pagi, atau peregangan di rumah pun sudah cukup membantu jika dilakukan konsisten. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar hidup sehat di usia senja. Dan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton? Kami ingin tahu seberapa luas semangat sehat ini menyebar. Bantu juga orang tua, tetangga, atau saudara Anda dengan membagikan video ini ke grup WhatsApp atau media sosial. Satu langkah kecil dari Anda bisa menyelamatkan banyak orang dari hari tua yang menyakitkan. Karena di Senja Fit, kami percaya, masa tua bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari hidup sehat dan bermakna yang baru.